Selamat malam, Ibu Kurniati Asmar, sebagai dosen pengampu rekayasa perangkat lunak. Nama saya Rio Rizky Ardadi dari Sistem Informasi 601. Izin mempresentasikan untuk hasil dari pengerjaan tugas 1 sebelum UAS, ujian akhir semester. Mohon maaf saya tidak bisa membuat untuk dokumentasi IRD atau DFD dan juga database design, tapi saya akan presentasikan untuk hasil dari website yang sempat saya rekayasa, yang berasal dari template stock coding. Ya, mohon maaf saya bisa mempresentasikannya hanya sendiri dikarenakan kelompok saya tidak ada update terbaru, tidak ada ajakan untuk mengerjakan secara bersama. Jadi saya mengerjakan secara individu atau sendiri, dan mohon maaf untuk keterlambatan dalam pengerjaan dan juga pengumpulan. Saya mohon untuk masih bisa diberikan kesempatan dan juga waktu untuk tugas 1 ini. Oke, saya mulai dari yang pertama untuk dokumentasi website sebagai pengunjung. Di sini untuk dokumentasinya ini adalah dashboard. Saya mengambil untuk namanya yaitu kantin sekolah Jaksel, di mana di sini ada toolbar, di mana toolbarnya berisi home, katalog menu, booking sekarang, cek pembayaran, kritik dan saran. Lalu di dalam home ini akan muncul gambar dan juga ini akan ada tentang kantin sekolah. Yaitu lanjut, tentang kantin sekolah ini berisi pengertian ataupun deskripsi untuk menarik peminat untuk membacanya. Di mana kantin sekolah berisi kantin sekolah di Jakarta Selatan adalah tempat yang ramah dan nyaman bagi para siswa dan staf. Bla 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 bla. Lalu ada gambarnya. Lalu untuk informasi kantin sekolahnya, di sini saya memakai alamat salah satu kantin di Maps di dekat sekolah di daerah Setiabudi. Dan juga untuk dummy media sosial Instagram dan Facebooknya. Untuk nomor teleponnya juga dummy 0812345678 seperti itu. Lalu di sini juga menyediakan untuk pelayanan online, di mana dalam website ini ada pemesanan, pembayaran, dan juga website ini mudah digunakan. Lalu di bawahnya lagi ada menu spesial. Di sini ada menu bakso, ada es jeruk, lalu es lemon dan juga es teh. Lalu di katalog menu. Di katalog menu ini berisi katalog untuk menu yang disediakan dalam kantin ini, di mana ada bakso dengan harga 20.000, dan juga mie ayam, es teh, jeruk. Lalu di bawahnya lagi ada yang lain. Lalu lanjut ke booking sekarang. Di booking sekarang ini berisi untuk menu pembookingan atau menu pemesanan untuk meja seperti itu. Di sini untuk pembeli atau pengunjung disuruh untuk menginput nama lengkap, untuk nomor HP, tanggal pemesanannya, lalu memilih di dalam buku menu. Di sini juga ada meja, di dalamnya juga ada meja, lalu di sini ada buku menu. Dalam buku menunya itu kita memilih untuk di dalam katalog menu tadi. Setelah memilih, jika sudah memilih, lalu pilih tambah menu, tombol tambah menu. Lalu jika ingin memilih kembali, diklik kembali, lalu tambah menu kembali. Seperti itu. Lalu nanti setelah di sini, saya lupa untuk screenshot setelah memilih dan juga ini, dimana saya memilih mendemokan untuk bookingnya, dimana nanti akan muncul bukti booking seperti ini, lalu yang bisa di copy invoice-nya untuk buktinya. Lalu di sini juga ada kembali ke halaman awal, dimana demonya saya dengan membeli bakso dan juga es teh, dimana untuk pembayarannya 28.000, lalu bisa DP terlebih dahulu 14.000.
Lalu untuk riwayat pembayaran, di sini bisa kita mengecek dari invoice yang tadi, lalu dimasukkan ke dalam sini. Kita masukkan ke dalam menu kode pembayaran, lalu klik cek seperti itu. Lalu di sini ini adalah hasil dari hasil dari di dalam menu admin sebenarnya. Saya salah screenshot, tapi betul, tapi di dalam menu ini, jadi di sini belum bayar. Lalu bisa klik verifikasi. Lalu setelah verifikasi klik 14.000 atau 28.000 untuk verifikasi, nanti bisa melihatnya dan status akan berubah menjadi sudah bayar DP. Lalu di dalam sini setelah kita verifikasi di dalam admin, setelah not found, setelah kita cek kembali, kita masukkan invoice yang tadi, nanti akan muncul kode pembayaran tidak tersedia dikarenakan sudah membayar DP atau sudah melakukan pemesanan atau pembayaran secara penuh. Lalu di sini ada menu kritik dan saran, di mana saya sudah memasukkan untuk kritik dan sarannya, yang dimana kritik dan saran ini disuruh untuk mengisi nama, email, dan juga kritik dan saran yang ingin dikirimkan kepada pengelola kantin sekolah Jaksel ini. Lalu ini menu di admin ya untuk daftar kritik dan sarannya, seperti ini untuk dashboardnya. Lalu ini juga untuk demo yang sudah saya lakukan tadi, di mana saya mengisi nama saya sendiri, lalu emailnya, lalu kritik dan saran enak bakso dan ST-nya seperti itu. Lalu tanggalnya akan muncul juga, tanggal penginputan dari kritik dan saran ini. Lalu dilanjut untuk dokumentasi sebagai admin, misalkan sebagai pengelola. Oh ya, di awal juga tadi memasukkan email dan password yang bisa dibuat, di mana untuk saat ini untuk pembuatan email dan password hanya bisa dilakukan oleh admin, tidak bisa dilakukan oleh pembeli langsung, seperti itu. Jadi nanti setelah dibuatkan oleh admin bisa login seperti ini, nanti muncul sebagai pengunjung website gitu. Lalu untuk sebagai admin kita lanjut di sini admin@gmail.com, lalu ininya admin, login. Nanti di sini saya belum ganti di sini sebagai host admin. Lalu ini untuk dashboard awal, di mana akan muncul pemasukan bulanan, harian, transaksi, lalu transaksi hari ini, transaksi bulan ini. Lalu untuk menu bar di sebelah kiri ini daftar menu dari website sebagai admin ini. Lalu di dalam menu makanan dan minuman seperti ini untuk dashboardnya, katalog menu yang tadi. Jika memang ingin menambah menu, tinggal klik tambah menu, nanti akan masuk ke dalam sini. Lalu jika ingin menghapusnya, klik hapus. Lalu jika ingin edit, klik mengeditnya. Untuk deskripsi ataupun harganya, seperti itu. Lalu untuk manajemen meja, menu ini manajemen meja seperti ini untuk dashboardnya. Di sini diberikan nomor meja 1, 2, 3, 4 sampai 9, untuk kapasitasnya seperti ini misalkan. Lalu untuk riwayat pemesanannya di sini untuk data dummy-nya sudah banyak. Seperti ini untuk data dummy bawaan dari stok coding-nya. Jika ingin verifikasi seperti tadi, jika pengunjung sudah membayarnya atau membayar DP, bisa verifikasi di sini. Lalu verifikasi seperti itu. Ataupun jika ingin menghapus datanya, bisa klik hapus. Lalu iya, ini demo setelah saya menghapus data yang buat tadi. Sebenarnya ada 3, tapi di sebelahnya itu sudah saya hapus juga. Lalu lanjut ke data penjualan, di mana data penjualannya seperti ini dashboardnya. Di dalamnya ada detail untuk penjualan yang dilakukan pada kantin sekolah. Lalu pada website ini, pada website kantin sekolah ini, untuk berisi ada kode pemesanan, nama pemesan, tanggal transaksi, total pembayaran, dan juga status pembayarannya. Lalu untuk detail pemesanannya seperti ini, saya mengambil satu data dummy di mana isinya Riza Zulfanur, tanggal transaksinya seperti ini, jam transaksinya seperti ini.
Lalu dia membeli bakso dan nasi goreng, lalu totalnya 45.000 seperti itu. Lalu daftar kritik dan saran, di mana yang terdadamirnya seperti ini juga. Ya, lalu untuk dashboardnya tampilannya seperti ini. Oke, ini untuk menu pegawai, dilanjut untuk ke menu admin. Ya, untuk menu admin. Oh, tidak, ini untuk daftar kritik dan sarannya, di mana detailnya seperti ini, akan muncul seperti ini ya. Jika sudah diklik pada detail, gitu. Lalu untuk ini saya sudah editnya melalui edit profil usaha. Dan dikarenakan ini template gitu, saya mengeditnya dalam ini saja untuk menyesuaikan kebutuhan website. Lalu untuk manajemen metode pembayaran. Ya, manajemen metode pembayaran bisa ditambahkan untuk metode pembayaran yang disediakan pada kantin sekolah itu, untuk website kantin sekolah, di mana di sini data domainnya memakai Dana, Bank BCA, Link aja, lalu GoPay. Bisa ditambahkan ataupun bisa dihapus metode pembayarannya. Lalu untuk tambah pegawai, intinya untuk data dummy-nya seperti ini, untuk menambahkan data pegawai ataupun menghapus jika sudah resign atau sudah keluar orangnya, atau ingin mengganti password saat login ke website ini, ya, agar bisa login ke website ini. Dan untuk ini untuk daftar kriteria apa namanya? Oh iya, untuk pengunjung tadi juga ditambah di sini untuk sementara dan belum diubah gitu. Nanti dia itu bentukannya, saya tadi aja menggunakan yang Ardan. Jadi ya sebagai pengunjung, nanti pegawainya di situ. Seperti itu. Sebenarnya yang tadi itu pengunjung itu dalam artian pegawai yang ya, jadi itu sebagai kasir saja sih. Mohon maaf. Jadi saya menambahkan pegawai di sini, nanti akan ke sini gitu. Lalu untuk dilanjut untuk ini pemilihan keputusan, yaitu sistem pendukung keputusan, untuk mencari pegawai teladan terbaik menggunakan metode SHAW, Simple Additive Weighting, di mana diisi disiplin, kerjasama, kontrak pengunjung, etika kerja, seperti itu. Untuk tabel yang lainnya seperti ini. Ya, itu saja yang bisa ditampilkan pada website sistem informasi kantin sekolah. Mohon maaf untuk kekurangannya dalam presentasi dan juga hasil yang dikerjakan, dan juga untuk keterlambatan dalam pengumpulan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan dari Ibu Kurniati. Selamat malam, terima kasih.